Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, kita kembali melanjutkan kajian serial Fikih Kurban bersama saya Helmi Nawali. Kali ini yang akan kita bahas adalah waktunya. Kemarin-kemarin kita sudah bahas macam-macam lah ya, termasuk hukum kurban itu yang videonya sampai 18 menit itu, panjang. Nah, kali ini lebih singkat. Ini kita akan membahas waktu. Al-Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, lagi-lagi saya tegaskan bahwa itu ada di jilid pertama yang terbitan Darul Ma'rifah Beirut itu. Di situ dijelaskan oleh Imam Ibn Rushd karena memang kitab ini bagus untuk memahami logika berpikir ulama itu bagus. Jadi kitab ini mengajak kita cerdas. Mengapa sih ulama itu kok berpendapat demikian? Nah, Imam Ibn Rushd memilah-milah atau pembahasan tentang waktu ini dipilah menjadi 3 poin. Poin pertama apa? Poin pertama adalah mata yubda, kapan dimulai? Kapan dimulainya penyembelihan hewan kurban itu? Hampir menjadi ijma ulama, atau mungkin ini memang sudah ijma ulama ya, saya belum mengecek pasti. Ulama mengatakan tidak sah apabila hewan kurban disembelih sebelum sholat idul adha, itu tidak sah. Alasannya seabrek hadis banyak sudah, termasuk di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah kurban. Nah, di sini dari sekian tafsiran ada tafsiran yang mengatakan bahwa salat di sini maksudnya adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha dulu, lalu kemudian sembelihlah hewan kurban. Walaupun ada tafsiran lain gitu, tafsiran lain yang selain saya sebutkan tadi. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah misalkan Nabi juga bersabda, maka nadzabaha minkum qabla shalah falyu'id udhiyata. Siapa yang menyembelih hewannya sebelum sholat id, maka ulangilah setelah sholat id penyembelihan hewan kurban itu. Itu artinya ini tidak dianggap sah oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian ulama menyimpulkan bahwa penyembelihan hewan itu harus setelah sholat idul adha. Oke, pertanyaan berikutnya dari poin yang pertama ini adalah, apakah saya untuk menyembelih hewan kurban itu harus setelah imam menyembelih hewan, menyembelihnya? Apakah saya harus menunggu imam menyembelih lalu kemudian jamaahnya ikut menyembelih, atau tidak? Yang penting setelah sholat id. Di sini ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa harus menunggu imam selesai menyembelih hewan kurban. Sehingga menurut Imam Malik tidak sah apabila menyembelih hewan kurban sebelum imam menyembelihnya. Ini Imam Malik. Tetapi imam yang lain, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam As-Sawri mengatakan tidak harus begitu. Ya boleh sajalah. Yang penting ketentuannya adalah ini setelah melaksanakan sholat id. Entah itu imam mau menyembelih, mau ikut menyembelih atau tidak, itu tidak masalah. It's okay gitu. Boleh-boleh saja. Itu Imam Syafi'i dan Imam As-Sawri. Poin yang kedua yang dibahas oleh Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid itu kapan berakhirnya waktu kurban, penyembelihan kurban. Kalau tadi waktu mulainya, sekarang waktu berakhirnya kapan? Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga sama, Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga sama, dan beberapa ulama lain itu mengatakan bahwa waktunya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, tanggal 11 dan 12. Ya. Sehingga tanggal 12 maghrib itu sudah habis waktunya. Ya, tanggal 12 maghrib itu sudah habis waktunya. Ini menurut 3 imam dan beberapa ulama lain yang mungkin lintas madhab ya. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa waktunya 4 hari. Sebagaimana yang populer di Indonesia bahwa waktunya adalah 10, 11, 12, 13. Jadi hari raya Idul Adha, kemudian hari raya Tasyrik yang 3 itu. Nah, sehingga ini perbedaannya 1 hari, tanggal 13 ini yang
yang terjadi perbedaan pendapat ulama terkait waktu ini, apakah masuk waktu penyembelihan atau tidak. Imam Syafi'i dan Imam Auza'i mengatakan ini masuk waktu penyembelihan. Oke. Yang perlu digarisbawahi, kalau Anda ikut madhab Hambali terkait persyaratan hewannya, yaitu madhab Hambali mengatakan boleh menyembelih satu kambing dan dikhususkan untuk satu keluarga, kurban satu keluarga itu boleh, maka Anda waktunya juga harus mengikuti madhab Hambali. Sehingga adalah kesalahan besar dan ini tidak sah bila kita menyembelih satu ekor kambing untuk satu keluarga, tetapi menyembelihnya di tanggal 13 Dzulhijjah, itu tidak sah. Karena Imam Syafi'i tidak mengakui itu. Hewannya itu tidak cukup menurut Imam Syafi'i, hanya cukup untuk satu orang. Imam Ahmad bin Hanbal juga gak mengakui karena waktunya itu sudah habis, sudah di luar waktu yang ditentukan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Saya kira ini mudah difahami. Kemudian yang terakhir adalah poin yang ketiga adalah apakah boleh menyembelih di malam hari. Nah, lagi-lagi ini perbedaan pendapat ulama. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Menyembelih itu harus siang hari. Kenapa? Karena redaksinya di dalam dalil itu adalah ayyam, hari. Kalau hari berarti tidak memasukkan malam harinya. Itu pendapatnya Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja dan sah saja. Karena hitungan hari itu adalah 24 jam sehingga juga memasukkan malam hari. Artinya kalau itu tanggal 10 Dzulhijjah terus malam 11-nya kita nyembelih itu sah. Tanggal 11 kita nyembelih sah, malam 12 kita sah. Tanggal 12 kita nyembelih sah, malam 13 kita sah. Tanggal 13 siang sampai sore kita menyembelih itu sah, tetapi malam 14 sudah tidak sah gitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.